kami mendengar. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Malam hari ini mari kita buka bersama-sama dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-12 ayat 1 sampai 8. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Belum. Oke. Pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Amin. 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 Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Kita gantian ya. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya ulangin ayat ke-5 dan ke-6. Kita perhatikan bersama-sama ya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin sering dengar cerita ini. Minyak narwastu yang mahal, legendary itu dibuat menyeka kaki Tuhan pakai rambut ya. Ini ceritanya sebelumnya Lazarus meninggal. Lazarus meninggal, Tuhan Yesus datang dibangkitkan, masyarakat sekitar heboh ya. Masyarakat heboh, Farisi langsung merencanakan untuk penangkapan Tuhan, untuk membunuh Tuhan. Karena banyak yang ikut Tuhan setelah melihat Lazarus ini dibangkitkan. Nah, Tuhan Yesus ini masih di situ, masih di rumahnya Maria, karena Maria saudaranya Marta sama Lazarus ini masih ngumpul ya, habis acara bangkitnya Lazarus ini, Tuhan Yesus juga masih di situ. Nah, lalu Maria ini tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada acara apa-apa, makan-makan, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Maria ini ambil minyak narwastu mahal, kasih ke kaki Tuhan, diseka pakai rambutnya. Terus si Yudas ini bilang, harusnya dijual lah, kasih orang-orang miskin lebih berguna. Terus tapi Tuhan bilang, biarin, karena ini mau penguburanku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kedengarannya komentarnya Yudas ini masuk akal ya, rasional, secara moral benar, secara etika benar. Bahkan mungkin dia ngekut Tuhan Yesus pernah bilang, jual semua hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, komentarnya Yudas ini benar ya. Harusnya dijual aja ini buat orang-orang miskin. Tapi kenapa Tuhan gak belain Yudas ya? Kenapa kok Tuhan malah belain Maria? Padahal tidak pernah ada firman Tuhan atau perintah Tuhan, Bapak basuhlah kaki Tuhan dengan minyak yang mahal. Tidak ada loh itu firmannya. Adanya malah jual hartamu bagikan orang-orang miskin. Nah, Yudas ini ngambil itu tapi kok malah tidak dibelani. Yang dibelani kok Maria. Kita mungkin sering sekali memperhatikan, menganalisa
mengobservasi apa yang dilakukan saudara-saudara kita yang pelayanan. Terus kita komen, harusnya enggak gitu, harusnya gini. Ngapain sih kok dia gitu? Nah, kita sukanya komen, ya sekali-sekali jangan dikomen, di like. Kan komen itu sering kedengarannya benar, kedengarannya masuk akal. Ya. Tapi kadang-kadang yang masuk akal itu belum tentu benar. Karena yang dikatakan Yudas ini masuk akal, tapi ternyata tidak benar. Jadi yang masuk akal belum tentu benar. Yang benar itu bagaimana? Kalau dalam soal pelayanan kayak Pak Basa tadi ya. Walaupun saya sakit, saya tetap pelayanan. Amin. Nanti kalau ada orang komen, sakit, saya pelayanan aja, tuwek, saya pelayanan. Ya. Jangan didengerin Pak, itu orang-orang komen itu. Jangan didengerin Pak. Itu fitnah, itu kayak Yudas ini loh Pak. Nanti kalau ada orang komen gitu, Yudas. Bercanda. Selalu kadang kita suka komentar, kadang komentarnya masuk akal, atau orang-orang komentari pelayanan kita, atau kita mengomentari pelayanan orang lain. Kedengarannya itu masuk akal, kedengarannya rasional, kedengarannya baik ya. Tapi itu kadang tidak benar. Walaupun itu masuk akal, itu tidak benar. Kenapa? Karena Maria ini, kok dipikir Maria tidak masuk akal ya, ngapain minyak mahal dibuat basuh kaki Tuhan? Itu tidak masuk akal. Yang lihat itu ngapain gitu ya kan? Tapi yang Tuhan lihat itu bukan apa yang kita perbuat. Tuhan lihat itu mengapa kita perbuat itu. Jadi bukan apa pelayanan kita, tapi kenapa kok kita pelayanan. Nah saya ini dari kecil itu sering ikut oma, mama, papa, tante-tante, om-om. Itu ke gereja, mereka masih pelayanan. Kadang hari Minggu itu bisa ibadah 3 kali. Oma pelayanan, papa pelayanan, mau pelayanan. Om-om, tante-tante semua pelayanan. Terus saya sudah gede juga mulai ikut pelayanan. Nah kira-kira ini saya pikir lah, saya ini pelayanan apa cuma karena terbiasa lihat contoh keluarga, apa ini cuma kebiasaan saja, saya nerusin tradisi gitu ya. Nah seperti Maria ini kan tiba-tiba ya, tapi sama Tuhan diterima pelayanannya. Kenapa? Ternyata kenapanya itu pelayanan kita seharusnya dimulai atau lahir dari kasih kita kepada Allah. Amin. Di sini kita semua kan pelayanan. Nah kita coba renungkan kenapa kok kita melayani Tuhan. Seharusnya itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama buka di 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai 3. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Bisa ketemu? Amin. Saya bacakan ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemberincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Itu. Jadi kalau saudara pelayanannya itu sampai sibuk sekali atau sampai melani waktu, tenaga dan uang untuk pelayanan, tapi kalau itu enggak karena kasih, sia-sia. Jadi pelayanan kita itu bukan apa yang kita buat, tapi kenapa kita buat itu. Nah mungkin pada malam hari ini, saya sebenarnya pada malam hari ini menyiapkan renungan soal Kayafas ya. Villain itu antagonis, tapi kenapa tiba-tiba ini saya juga tidak tahu. Mungkin malam hari ini ada yang tergerak untuk melayani sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal. Mungkin kita pengen melayani ini, tapi kok kayaknya tidak penting ya. Kita pengen melayani ini, tapi kok kayaknya gimana gitu ya. Kelihatannya aneh ya. Tapi kita pengen kayak Maria ini, orang ngobrol-ngobrol
makan-makan tiba-tiba nyekak kaki Tuhan, kan nggak masuk akal. Tapi sama Tuhan diterima karena saking sayangnya sama Tuhan. Mungkin malam hari ada yang kepikiran atau tergerak mau pelayanan ini, mau pelayanan itu, tapi kok kelihatannya nggak penting, kelihatannya mungkin berlebihan atau kurang malahan. Dilakukan saja Bapak Ibu. Asal itu lahir dari kasih kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Mungkin ada yang kayak apa sakit tapi kok masih pelayanan, dilakoni aja. Mungkin ada yang sudah tua kok masih pelayanan, tetap dijalani. Atau sudah tua tapi belum mulai pelayanan, maksud mulainya sekarang umur 50 plus kok baru mulai pelayanan. Tidak apa-apa, dijalani saja, dilakukan. Kalau ada yang tergerak mau melayani ini yang kelihatannya kok aneh ya, masa saya melayani ini tapi saya ingin melayani ini, saya ingin memberi ini, dilakukan saja. Tidak usah overthinking atau kepikiran nanti orang bilang apa itu ya, itu Yudas, biarin aja. Yang komen-komen tuh Yudas, yang lainnya bakal nge-like kok, Tuhan Yesus like. Amin. Nah, juga perkara Yudas ini kita juga mungkin yang suka komentar pelayanannya orang mulai dikurangi, atau komentar kebiasaannya orang yang melayani Tuhan seperti ini seperti itu bisa dikurangi ya. Kadang kita suka komentar kalau suami saya itu dulu Protestan, saya Pantekostal. Jadi ibadahnya beda. Kalau Protestan kan hening, tenang, ya kan. Nggak ada tepuk tangan, nggak boleh tepuk tangan lebih tepatnya. Terus yes begitulah. Kalau doa syafaat panjang, tidur kita sambil download film itu, doa syafaat filmnya ke download 2 jam itu ya, saking lamanya. Nah waktu saya ke gerejanya suami saya GPIB itu pertama kali, ya komen kok gereja kok gak ono suarane, gak ono sing sukacita, ndak ono sing nangis-nangis ya kan. Suami saya ke gereja Pentakosta pertama kali kayak gitu. Lah bos tepuk tangan ini iki. Musiknya kok heboh. Kadang sih kita suka komen kayak gitu. Yang ini kok terlalu berlebihan sih, bangunannya yang katedral terus sampai bikin lukisan, bikin apa-apa hiasannya. Uangnya kok dibuang-buang kayak gitu sih. Mendingan buat orang miskin. Yang dari sana lihat sini, ngapain sih musik kok heboh-heboh, kayak lighting bareng. Boyo uangnya buat orang miskin. Nah, itu komentar masuk akal komentarnya. Tapi kan kita harus lihat kenapa kok mereka melakukan itu. Kenapa kok ini tuh tidak masuk akal, uangnya dibuat ini, dibuat musik, alat musik mahal-mahal, atau uangnya dibuat bangunan yang mewah-mewah. Yang penting itu kenapa dia kayak gitu. Seharusnya karena dia mengasihi Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi yang malam hari ini ada yang tergerak untuk melakukan sesuatu pelayanan yang kelihatannya tidak masuk akal, atau kelihatannya kurang penting, atau malah terlalu berlebihan, nanti dikira saya pamer atau dikira flexing atau apa. Dilakukan saja. Pokoknya pas mau melakukan, tanya ke diri sendiri seperti ini. Kalau misalnya ini tidak ada yang lihat, kalau misalnya saya tidak dilihat orang, ini tidak pengaruh apa-apa ke orang lain, saya tetap melakukan apa enggak? Kalau jawabannya iya, walaupun tidak ada orang yang tahu saya melakukan ini, berarti dilakoni Bapak itu, karena hanya Tuhan yang tahu. Amin. 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 Ada yang mau melayani Amin. atau merenungkan kenapa kok saya melayani selama ini? Mungkin ada yang melayani karena kebiasaan kayak saya tadi, kebiasaan keluarga, atau ada yang melayani karena diajak, sungkan sama pendeta ini, sungkan sama gembalanya, atau ada yang melayani karena untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalu. Dulu saya banyak salah, makanya saya sekarang melayanin biar menebus kesalahan saya. Jangan Bapak Ibu ya, itu lebih baik Tuhan yang menebus, kita tidak bisa menebus diri sendiri ya. Jadi kalau kita mulai pelayanan, mari kita mulai pelayanan kita karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kita jadi Maria, jangan jadi Yudas yang sukanya komen. Cuma observasi dari luar, komentar. Kita yang melayani walaupun itu kelihatannya tidak masuk akal, kelihatannya kok berlebihan sampai berjam-jam loh wong iku nang gereja mek resik-resik tok. Di komen kayak gitu biarin aja Bapak Ibu saudara sekalian. Yang penting aku lo kayak gini karena aku mengasihi Tuhan. Bukan supaya dilihat orang atau supaya mendapatkan validasi orang lain, tapi karena memang kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Pertemuan malam hari ini singkat, sekiranya
Renungan malam hari bisa memberkati kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini karena kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh merenungkan setiap perbuatan kami, setiap perkataan kami, setiap puji-pujian kami, setiap pelayanan kami. Itu hanya karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebab sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Dan kami mengasihi Engkau sehingga berlimpah-limpah sehingga kami ingin terus melayani-Mu. Ya Bapak, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu di sini. Sekiranya kami dipenuhi damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami boleh melayani-Mu dan memberkati orang banyak. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Saya undang Tante Retno.